Hak dan kewajiban RSUD IR Soekarno. Apa sih hak dan kewajiban itu? Pengertian hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara sebagai nama lain dari HAM sebagai syarat esensial dari demokrasi hukum negara dan harus dilaksanakan oleh orang atau warga negara. Selanjutnya ada hak pasien. Yang pertama, memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Yang kedua, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien. Yang ketiga, memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Yang keempat, memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Yang kelima, memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. Yang keenam, mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. Berikutnya ada kewajiban pasien. Yang pertama, mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit. Yang kedua, menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab. Yang ketiga, menghormati hak pasien lain, pengunjung, dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit. Yang keempat, memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya. Yang kelima, memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya. Hak tenaga kesehatan. Hak dan kewajiban tenaga kesehatan di Indonesia diatur berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Beberapa hak tenaga kesehatan termasuk hak untuk mendapatkan pelindungan hukum, hak untuk menerima gaji dan fasilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban tenaga kesehatan termasuk melaksanakan praktek kesehatan sesuai dengan standar profesi, menjaga keamanan dan kerahasiaan pasien, serta melibatkan diri dalam pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Contoh pelanggaran kasus, usai cabut infus perawat yang dianiaya keluarga pasien sempat bilang, "Jangan digendong bu, nanti berdarah." Palembang.kompas.com. Pria berinisial JT telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menganiaya seorang perawat berinisial CRS korban di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang. Kejadian tersebut terjadi setelah anak JT dilepas dari jarum infus yang mengakibatkan tangan anaknya berdarah. Istri pelaku menggendong anak tersebut meskipun korban telah memperingatkannya untuk tidak menggendong pasien tersebut, yang kemudian memicu amukan JT setelah sang istri memberitahu bahwa tangan anaknya mengeluarkan darah. JT pun akhirnya memukul dan menendang korban hingga perawat lain berdatangan untuk membantu korban. Pada pengakuan JT kepada pihak kepolisian, JT mengaku bahwa saat itu dia sedang dalam keadaan panik karena melihat tangan anaknya berdarah. Polisi menangkap JT dan dia telah mengakui perbuatannya. JT dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan dapat dihukum penjara selama 2 tahun. Terjerat pasal tindak pidana penganiayaan terhadap perawat Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, tersangka terkena pasal 351 KUHP ayat 1. Unsur dari tindak pidana penganiayaan yaitu menimbulkan rasa sakit, luka yang dikehendaki oleh pelaku. Terdapatnya unsur kesengajaan dan melawan hukum. Penganiayaan termasuk pelanggaran HAM berat, apalagi dalam kasus ini penganiayaannya sampai menyakiti tubuh orang lain. Ini sangat bertentangan dengan sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Cukup sekian dari video kami, terima kasih.